dari Jawa Timur, di mana polisi akhirnya mengungkap secara gamblang kronologi pembunuhan sadis terhadap Mutmainah yang berusia 17 tahun, yakni warga Dusun Medelek, Desa Tamping Mojo, Kecamatan Tembelang, Jombang, Jawa Timur pada Rabu 5 November 2025. Korban ditemukan tewas dengan tubuh terbakar di kawasan hutan Ngimbang, Lamongan, Jawa Timur, dan pelakunya merupakan keponakannya sendiri, yakni Suwarno yang berusia 46 tahun. Hubungan antara korban dan pelaku bukan hanya sebagai keluarga, tetapi juga rekan kerja dalam usaha simpan pinjam. Pelaku merasa sering dimarahi dan dipermalukan oleh korban hingga akhirnya muncul rasa dendam di dalam hatinya. Hal itu pun menjadi motif utama di balik pembunuhan ini. Untuk informasi lebih lengkapnya, Tribuners telah terhimpun atau telah terhubung dengan kami, yakni wartawan dari Harian Surya, Anggit Puji Widodo. Rekan Anggit, seperti apa lebih lengkapnya terkait kasus ini? Ya, terima kasih Kang Alvin di studio dan selamat siang pada Tribuners di seluruh Indonesia. Polisi akhirnya mengungkap secara gamblang kronologi pembunuhan sadis terhadap Mutmainah warga Dusun Delek, Desa Tamping Mojo, Kecamatan Tembelang, Jombang. Korban ditemukan tewas mengenaskan dengan tubuh terbakar di kawasan hutan Imbang, masuk area Lamongan. Pelakunya tak lain adalah keponakannya sendiri, yaitu Suwarno, 46 tahun, warga Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Margono Soendra dalam konferensi pers di Mapolres Jombang pada Rabu 5 November 2025 menjelaskan bahwa aksi tersebut terjadi pada Minggu malam tanggal 2 November 2025 di rumah korban di Desa Tamping Mojo. Dari hasil otopsi, penyebab kematian Mutmainah adalah benturan keras di kepala akibat benda tumpul. Dari pemeriksaan forensik ditemukan luka benturan hebat di bagian kepala yang menyebabkan otak korban berwarna merah. Itu menandakan korban meninggal akibat benturan sebelum jasadnya dibakar. Investigasi polisi mengungkapkan bahwa hubungan antara korban dan pelaku bukan hanya sebagai keluarga, namun juga rekan kerja dalam usaha simpan pinjam. Mainan dikenal memiliki usaha tersebut sementara selama diperiksa menjalankan penagihan di lapangan. Namun hubungan keduanya mulai memburuk ketika korban mengubah kesepakatan kerja dari penagihan bulanan menjadi mingguan. Beban kerja yang meningkat membuat Suwarno merasa tertekan dan target yang tidak tercapai. Aku merasa sering dimarahi, dimalukan oleh korban hingga merasa dendam. Hal itu yang menjadi motif utama di balik pembunuhan ini. Malam kejadian, Suwarno datang ke korban dengan pekerjaan, namun setelah sholat isya, situasi berubah tegang saat korban tidak menghiraukannya dan kembali mengeluarkan kata-kata pelaku yang hilang kendali. Ya, kemudian pelaku kemudian membekap korban dengan bantal hingga berdaya. Ketika menyeret tubuh korban dari kasur ke lantai, kepala korban terbentur keras hingga menyebabkan kematian. Setelah memastikan korban meninggal dunia, semua panik, ia membersihkan rumah, mengumpulkan barang korban, lalu membungkus jasadnya menggunakan spray. Mobil Toyota Innova Reborn milik korban yang terparkir di garasi kemudian digunakan untuk membawa jasad menuju Lamongan. Aku diketahui sempat berkeliling mencari lokasi pembuangan. Berdasarkan rekaman CCTV di jalur Ngimbang, polisi menemukan pelaku sempat 3 kali melihat lokasi tersebut. Kecurigaan muncul karena sejumlah barang korban ditemukan hilang, sementara kendaraan masih di lokasi. Dan keterangan saksi akhirnya mengarah kuat pada pelaku. Ini seorang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Jombang. Ia dijerat pasal 338 dan 339 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup dan paling lama 20 tahun. Demikian rekan Alvin yang bisa saya sampaikan. Anggit Puji Widodo, Tribun Jawa Timur dari Jombang mengabarkan kembali ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Anggit Widodo melaporkan langsung dari Jombang, Jawa Timur. Dan Tribuners untuk melengkapi laporan dari rekan Anggit telah terhimpun wawancara dengan AKP Margono Suhendra, yakni Kasat Reskrim Polres Jombang. Setelah itu dia kembali ke rumah menggunakan Gojek dengan berjalan kaki, yang mana saat itu dia melakukan aksi untuk membersihkan semua barang bukti yang ada di rumah tersebut. Dengan cara korban itu sebelum dimasukkan ke dalam mobil, dia mengambil semua harta benda yang ada milik korban. Setelah itu, spray yang digunakan saat itu di kasur digunakan untuk membungkus korban. Nah, saat itulah karena mobil Innova ini ada di dalam garasi dengan posisi yang tertutup dan tidak terlihat oleh tetangga sebelah, dia yang menggunakanlah mobil Innova yang berada di dalam garasi. Setelah dia memasukkan korban ke dalam mobil korban yang satunya di luar sempat dipindahkan, terus mobil Innovanya keluar. Setelah itu dikembalikan kembali mobil milik korban merek Toyota
jenis Agia. Itu dikembalikan persis. Setelah Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.